Selamat pagi sahabat GPIB, perkenalkan saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai. Pada saat ini saya melayani di Jemaat GPIB Marturia Kwansing. Sahabat GPIB, saya berada di lokasi dari Gedung Serbaguna, Gedung Gereja, dan Pastori. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah dalam program Morning Call. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 hingga ayat 9. Saya akan membaca Alkitab ini. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama dia. Meskipun sudah lelah, mereka terus mengejar. Lalu ia berkata kepada orang Sukot, "Berikanlah beberapa roti untuk pasukan yang mengikuti aku, sebab mereka sudah lelah. Aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi pemuka-pemuka di Sukot menjawab, "Sudahkah telapak tangan Seba dan Salmuna ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Kata Gideon, "Bila nanti Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, akan kucabik tubuhmu dengan duri dan onak padang gurun." Lalu ia berjalan dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang Sukot. Ia berkata pula kepada orang Penuel, "Bila aku kembali dengan selamat, akan kurobohkan menara ini." Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini mengisahkan tentang Gideon dan 300 orang pasukannya. Mereka sedang melakukan pengejaran terhadap raja-raja Midian yang bernama Seba dan Salmuna. Ketika mereka sedang melakukan pengejaran terhadap raja-raja Midian tersebut, mereka sudah sangat-sangat lelah. Dan tidak hanya sangat-sangat lelah, tetapi mereka juga sudah sangat-sangat lapar. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan Alkitab ini dijelaskan bahwa karena kondisi mereka yang sudah sangat lelah dan sangat lapar, maka Gideon meminta bantuan kepada penduduk Penuel dan juga penduduk Sukot untuk memberikan makanan kepada pasukan-pasukannya. Tetapi penduduk Sukot dan penduduk Penuel menolak untuk memberikan bantuan makanan kepada mereka. Dan oleh karena itu, pada pembacaan kita dijelaskan bahwa Gideon sangatlah marah terhadap mereka. Gideon memberikan mereka peringatan, dan peringatan itu menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan teguran daripada Tuhan sendiri karena mereka menolak untuk memberikan bantuan makanan. Nah, pada pembacaan kita pada saat ini khususnya dalam ayat yang ke-6 dijelaskan pula bahwa mereka tidak hanya menolak Gideon dalam hal tidak memberikan bantuan makanan, tetapi dalam ayat yang ke-6 juga dijelaskan bahwa mereka meremehkan Gideon dan 300 pasukan Gideon. Mereka tidak yakin
bahwa Gideon akan menang melawan raja-raja Midian tersebut. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini adalah, yang pertama, mari kita belajar dari Gideon dan 300 orang pasukan Gideon. Walaupun mereka sudah sangat lelah dan lapar, tetapi mereka terus maju, mereka terus melangkah untuk meraih kemenangan. Dan yang berikut, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah, mari kita senantiasa berbuat kebaikan, walaupun mungkin di saat kita berbuat kebaikan, kita sendiri sudah lelah, kita sendiri sudah tidak mampu, kita sendiri sudah rapuh, tetapi kita harus tetap melangkah dengan penuh semangat, dengan gigih untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, kita jangan meniru penduduk Sukot dan penduduk Noel. Itu contoh yang tidak baik. Itu contoh yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perintah Yesus, yaitu tentang kasih, di mana mereka menolak untuk menolong, memberi bantuan kepada Gideon dan 300 orang pasukannya. Dan setiap orang yang menolak untuk menolong sesama, itu berarti menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Dan ketika menolak untuk melakukan perintah Tuhan, untuk menolong orang lain yang membutuhkan, menolak untuk berbuat kebaikan, sudah pasti ada konsekuensi yang akan diterima. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita belajar untuk tidak lelah di dalam berbuat hal-hal yang baik. Mari bersemangat untuk berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan melayani Tuhan. Oleh karena itu, teguhkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak lelah berbuat kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.